Selanjutnya, berdus-dus whisky dibawa ke dalam ruang VIP. Sofyan dan lainnya mulai khawatir dengan uang whisky. Anak ini terlalu jago minum. Tuan Sofyan, kita buat aturan lain, tidak ada yang boleh ke toilet, kata Nathan. Nyatanya, Sofyan tidak bisa menahan buang air kecil lagi. Tapi saat ini hanya bisa menyetujuinya. Ini adalah awal dari babak baru pertandingan whisky. Nathan minum semakin banyak semakin sadar, matanya semakin cerah. Menafsirkan sebuah kalimat, alkohol adalah sumber pangan, minum semakin banyak, semakin berenergi. Sebaliknya, 12 orang Sofyan hampir tidak dapat bertahan. Pertama, perut mereka terlalu kembung hingga hampir pecah. Kedua, mereka ingin buang air kecil, kandung kemih hampir meledak. Ketiga, setelah waktu yang lama, reaksi obat anti mabuk telah hilang, mereka sudah merasakan alkohol yang telah naik. 12 orang hampir menyerah. Mereka tidak bisa membayangkan mengapa Nathan bisa minum begitu banyak. Sudah minum berapa ribu gelas. Kenapa seperti tidak terjadi apa-apa? Apa dia dewa mabuk dari langit? Ayo lanjut, Nathan berseru. Tidak bisa. Aku harus istirahat sebentar. Aku sudah tidak kuat menahan buang air kecil. Sofyan duduk di kursi dan tidak berani bergerak. Sebelum Sofyan bisa bereaksi, Nathan mencekoki segelas whisky padanya. Ser, tiba-tiba terdengar suara air. Hawa panas naik dari bawah meja makan, pada saat yang sama bau pesing yang menyengat keluar. Kirana buru-buru menutupi hidungnya dan menjauh. Sofyan buang air kecil di celana. Ini merupakan hal yang paling memalukan dalam hidup Sofyan. Ayo lanjut. Nathan memaksanya lagi. Dia langsung meminum 12 gelas lagi. Memaksa 12 orang minum. Tidak bisa minum lagi, aku tidak bisa minum lagi. Ayo minum. Nathan menekannya dengan paksa dan mencekoki segelas whisky lagi. VTTT. Segera, pria itu menyembur. Dia muntah tanpa henti, tergeletak di tanah, sangat mengenaskan. Giliranmu. Nathan mencekoki beberapa gelas anggur untuk satu orang lagi. Pria itu berbaring langsung di tanah, berguling kesakitan, lambungnya berdarah. Banyak orang lain tidak bisa menahan diri, mereka semua buang air kecil, di dalam ruangan bau sangat menyengat. Bang! Tiba-tiba, ledakan besar terdengar dari tubuh seseorang, kemudian menjerit kesakitan yang tak ada habisnya. Kandung kemih meledak. Kirana berteriak ketakutan. 12 orang, ada yang buang air kecil di celana, ada yang lambung berdarah, muntah dan kandung kemih meledak. Ini masih dalam situasi setelah meminum obat anti mabuk. Jika tidak, nasib mereka akan lebih buruk. Ayo lanjut, Tuan Sofyan. Aku belum bersenang-senang. Baru merasakan sedikit saja. Nathan datang ke Sofyan dengan beberapa botol whisky. Apa bajingan ini masih manusia? Terlalu maniak bukan? Minum ribuan gelas whisky juga tidak ada masalah. Aku tidak bisa minum lagi. Sofyan menggelengkan kepalanya terus-menerus. Tidak bisa begitu, pertandingan belum berakhir. Nathan tertawa. Aku tanda tangan kontrak. Sofyan berteriak. Bagus kalau begitu. Nathan tertawa. Takut menjadi sasaran Nathan lagi, Sofyan segera menandatangani kontrak, memberi Colossus Group 10% keuntungan. Istriku, ayo pergi, kontrak sudah di tangan. Nathan tertawa. Kirana menatap Nathan dan tercengang. Saat ini, dia tampak bersinar. Hebat bukan? Kontrak itu dimenangkan dengan adu minum. 10% bernilai ratusan miliar. Setelah keluar, Kirana memandang Nathan dan bertanya, suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Nathan tidak berbicara, tanpa sadar jatuh ke dalam pelukannya. Suamiku, ada apa denganmu? Jangan membuatku takut. Kirana segera memeluk Nathan dengan erat dan bertanya dengan panik. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Nathan telah meminum ribuan gelas whisky.
Mungkin mati karena kebanyakan minum. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin. Tapi saat berikutnya, dia merasa geli di tubuhnya. Melihat Nathan meraba-raba, Kirana langsung tersipu dan melepaskan Nathan. Kamu bercanda, aku tidak akan pedulikan kamu lagi, Kirana memalingkan wajahnya. Hei, aku baru saja mendapatkan kontraknya, sekarang kamu berpaling tidak mengenalku. Nathan bertanya. Kirana memelototinya, jangan bercanda, bagaimana keadaanmu? Minum begitu banyak, apa perlu ke rumah sakit? Nathan tersenyum, istriku, apakah menurutmu aku seperti punya masalah? Tapi apa? Kirana menatapnya penasaran. Namun, setelah minum, aku merasa ada bagian tubuhku, itu kamu mengerti maksudku. Sini, biar suamimu cium. Sambil mengatakan itu, Nathan menciumnya. Tidak mau, kamu brengsek. Kirana segera melarikan diri. Malam hari, setelah pulang ke rumah dan berbaring di tempat tidur, Nathan segera memeluknya. Kirana terkejut gugup tapi penuh harap. Meskipun dia dan Nathan adalah suami istri, dia masih seorang gadis perawan. Sebenarnya dia sangat menantikan mempunyai hubungan suami istri dengan Nathan. Tetapi ketika benar-benar mau terjadi, dia sangat gugup. Sekarang dia bimbang, jika Nathan benar datang, apakah dia akan mendorongnya? Atau menerimanya? Sebenarnya Kirana yakin sepanjang hidup ini bersama Nathan. Terutama pada saat mewakilinya minum barusan, Kirana merasa bahwa Nathan adalah pangeran kuda putihnya. Jika Nathan datang malam ini, dia siap untuk menyerahkan semuanya. Tepat ketika dia bimbang, dengkuran kecil Nathan terdengar. Dia ketiduran. Kirana merasakan kekecewaan. Dia menoleh dan memelototi Nathan, berkata dengan marah, hanya tahu tidur. Apa tidak kenal waktu? Tidur sana. Kirana mendorong Nathan. Istriku mengapa dorong aku? Nathan juga bertanya. Tidurnya balik sana. Kirana berkata dengan marah. Kenapa kamu marah lagi? Nathan merasa bahwa wanita itu aneh, marah tanpa sebab. Diam sepanjang malam. Seluruh Colossus Group terkejut. Karena Kirana berhasil mendapatkan kerja sama hingga 10%. Terutama para eksekutif merasa luar biasa. Saat ini, Sofyan dan yang lainnya masih berada di rumah sakit. Kalian sekelompok sampah. Kamu bahkan tidak bisa menangani seorang wanita. Minum sampai masuk rumah sakit. Sampah. Semua sampah. Taher Alexander, tuan muda tertua dari keluarga Alexander di ujung telepon, sangat marah. Sofyan dan yang lainnya hanya bisa gemetaran. Bagaimana mereka tahu bahwa ada orang maniak seperti Nathan yang akan muncul? Bahkan minum air putih saja tidak bisa sebanyak itu. Sepertinya dia tumbuh dengan minum alkohol sejak kecil. Kalian sekelompok sampah ini mengundurkan diri saja. Aku telah tiba di Anhemia, aku akan menangani Kirana sendiri. Laki Alexander berkata dengan dingin. Tuan muda laki, tidak. Ketika Sofyan dan lainnya ingin menjelaskan, Albert sudah menutup telepon. Dia tidak pernah menduga dia akan kehilangan ratusan miliar setelah minum, juga kehilangan masa depannya. Anhemia hari ini sangat ramai, banyak pengusaha asing berdatangan, Anhemia tercengang. Jumlah perusahaan yang datang untuk berpartisipasi dalam pameran promosi investasi 2 kali lebih banyak dari yang mereka harapkan. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk Anhemia. Jangan lupa subscribe, like dan komen, agar channelnya terus update dan berkembang.